bersama-sama dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang bertempat di keluarga Bapak Yohanes Belly. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Pendeta yang akan melayani kita pada petang hari ini. Sebelum ibadah dimulai, baiklah kami beri kesempatan kepada tuan rumah untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama. Salam Bapak sekalian. Salam. Sukacita sekali pada hari ini kita mengadakan ibadah keluarga, dan adapun pokok-pokok doa yang ingin didukung dalam doa pada ibadah ini adalah untuk keluarga kami, anak, istri, dan juga pekerjaan kami. Itu yang didoakan, dan juga untuk jemaat di sektor pelayanan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Yohanes Belly yang telah menyampaikan pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dalam ibadah ini. Untuk itu saya jemput bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya. Kita memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir pada saat ini, dan sisa berikutnya mari kita pujikan bersama-sama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita satu hati dalam doa, mohon bimbingan bersertaan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu penuh anugerah dan berkat bagi kehidupan kami, terima kasih ya Bapa, di dalam kondisi pandemi pada saat ini Bapa masih memberi kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah rumah tangga pada petang hari ini. Kiranya Bapa hadir dalam ibadah ini dan berkati kami semua, terutama juga berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini juga kami haturkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Yesaya 40. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai ayat 14. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar dapat membimbing kami untuk dapat mendalami kebenaran firman-Mu. Sertai kami juga agar kami mampu untuk menghayati dan memahami kehendak firman-Mu, serta mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara berbalasan. Saya akan membaca yang tercetak ke kiri, Bapak Ibu yang tercetak ke kanan. Firman Tuhan berkata demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik,
Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, Lihat itu Allahmu. lihat itu Allah, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dan menghiburkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk domba ditutupnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Gembala yang baik. Itu tema firman Tuhan kita saat ini. Ketika kita bicara tentang kitab Yesaya, kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang punya struktur dan sejarah, karena lebih banyak berbicara tentang kehidupan umat Allah sebelum dan pasca pembuangan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah? Yesaya hadir untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka. Bagaimana Allah hadir dan bertindak, menjawab rasa ragu mereka, rasa ragu umat terhadap kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, keraguan itu sudah pasti dirasakan oleh siapapun ketika ia berada dalam pergumulan kehidupan. Lalu orang bertanya, kemana Allah? Apakah Allah tidak peduli lagi dengan kita? Tetapi apapun itu, semua kembali berangkat dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan secara manusiawi. Harusnya pendekatan untuk membangun kehidupan sebagai orang percaya adalah pendekatannya kembali kepada iman. Iman seseorang kepada Allah tentang bagaimana tindakan Allah dalam kehidupan. Apakah tindakan Allah itu berlangsung secepat yang kita harapkan dan yang kita pikirkan, atau sebaliknya, tindakan Allah itu bisa saja berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, semua kembali kepada kita masing-masing. Nah, Yesaya 40 mulai bagian baru yang menunjukkan situasi dan suasana kehidupan pada awal abad ke-6. Ya, abad ke-6 itu sesudah zaman baru atau sebelum Masehi. Nah, saat itu ada masa pembuangan Babel. Saat itu adalah masa pembuangan Babel. Tampaknya kekuatan Babel lambat laun menjadi berkurang. Hal ini diikuti dengan munculnya kerajaan Persia di bawah pimpinan Kores sebagai seorang pemimpin yang besar, yang muncul sebagai kekuatan baru yang memenangkan peperangan melawan Raja Astiages. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya mengalahkan Babel pada tahun 539 itu. Hal ini terlukis dalam Yesaya 40 ayat 40, Yesaya pasal 40 sampai 48. Kemenangan Kores ini banyak dianggap sebagai pukulan atas status umat Allah. Namun demikian, Nabi yang tidak dikenal namanya ini mengingatkan orang Israel dalam pembuangan bahwa satu-satunya penguasa sejarah kehidupan bagi mereka tetap Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi dengan kemenangan Kores itu Israel dibebaskan dari pembuangan. Kemenangan Kores itu Israel dibebaskan dari pembuangan. Nah, bagian bacaan kita ini masuk dalam struktur ketiga dari kitab Yesaya ini. Jadi kitab Yesaya ini dia terbagi. Lalu struktur kedua ini jadi mulai kitab Yesaya, Deuteroyesaya maupun Proto. Nah, Deuteroyesaya ini dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu ayat 40 sampai 48, lalu kemudian ayat 49 sampai ayat 55. Nah, bacaan kita ada dalam posisi di ayat 40 sampai 48, bagian pertama dari struktur Deuteroyesaya ini, Bapak Ibu. Nah, apa yang dibicarakan? Apa yang disampaikan?
Yang pertama bahwa perlu diperhatikan, pertama ialah bahwa kepada bangsa yang kehilangan pengharapan, yang menyalahkan Allah bahwa ia meninggalkan mereka. Itu dalam pasal 40 ayat 27. Yesaya yang kedua, lalu yang kedua ini menampilkan dua alasan untuk berharap, yaitu pertama dari sisi Allah, Allah lah yang menciptakan semuanya. Kekuatan dan kekuasaannya tercermin dalam alam semesta. Allah lah yang memilih Israel. Dengan demikian kesetiaan Allah tampak dalam sejarah. Yang kedua dari sisi umat, kepada bangsa yang merasa disusahkan Allah, Nabi mengingatkan bahwa yang menyusahkan justru mereka sendiri karena telah menumpuk kejahatan. Nah, itu dua hal dari bagian. Lalu kedua, bahwa bangsa-bangsa yang tersandung, yang pertama tadi kan bicara tentang bangsa yang kehilangan pengharapan. Lalu yang pertama dibagi menjadi dua bagian, dari sisi Allah dan sisi manusia. Lalu bagian yang kedua, kepada bangsa yang tersandung karena Allah memilih bangsa asing, Nabi menunjukkan rencana dan penyelenggaraan ilahi yang menakjubkan. Lalu yang ketiga, bahwa bangsa yang merasa terpikat pada berhala Babel yang memberikan kemakmuran. Nabi menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan masa depan yang sejati. Berhala-berhala tidak berdaya. Jadi dari apa yang diuraikan ini kita bicara tentang yang pertama, orang mempertanyakan Allah. Lalu yang di dalam pertanyaan tentang Allah itu sebenarnya, dan Allah menjawab jawaban dari sisi Allah itu bahwa Dia menciptakan semua, Dia yang memberikan kekuatan. Dari sisi manusia kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang merasa disusahkan, ya diingatkan supaya bahwa mereka tidak disusahkan, justru mereka yang menyusahkan diri mereka sendiri karena ketidaktaatan. Ya kan? Lalu pada pokok yang kedua, kepada bangsa yang tersandung karena Allah memilih bangsa lain. Artinya ini kepada Israel. Kepada umat pilihannya bahwa kenapa Allah memilih bangsa lain? Karena Allah punya rencana. Allah memilih bangsa lain bukan berarti Allah meninggalkan pilihannya kepada Israel. Tetapi Allah punya rencana besar bagi umatnya untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka. Nah, hal yang ketiga, kita melihat bahwa bangsa yang terpikat kepada berhala, dia mau ingatkan supaya yang terpikat kepada berhala itu ya supaya jangan sampai tenggelam di sana. Jangan sampai, ya mereka harus diingatkan supaya mereka kembali kepada Allah. Karena masa depan dan kemakmuran itu tidak bisa diciptakan dan diadakan oleh berhala-berhala itu, hanya Allah. Nah, dari sisi inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada ayat 9 sampai ayat 11 ini mau menjelaskan kepada kita, diawali dengan pengantar ayat 1 sampai ayat 8 itu, kerentaan dan kerapuhan adalah dua hal yang diungkap dalam ayat 1 sampai ayat 8 dalam rangka berbicara tentang keselamatan bagi Yehuda setelah mereka mengalami hukuman pembuangan. Yang kedua, pertama-tama mengingatkan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak kekal. Simbolisasi dari ketidakkekalan itu adalah rumput dan bunga yang akan kering dan layu. Itulah nasib manusia yang rentan, rapuh, bisa mati sekalipun. Demikian Allah memberi manusia bagian dari hidup ilahi, yaitu nafas. Nah, itu dalam pengantar ayat 1 sampai ayat 8 dia bicara tentang itu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang digambarkan dalam ayat sebelumnya itu akan membawa kita masuk, bahwa ayat 7 sampai ayat 10 itu digambarkan bahwa nafas atau roh Allah inilah yang membuat manusia selalu hidup akrab dengan firman-Nya dan rindu taat serta memuliakan namanya. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tidak ada pihak lain selain Allah yang bisa memberikan nafas kehidupan. Tidak ada pihak lain. Kemampuan manusia misalnya mengkloning orang, ya dia cloning, tapi dalam prosesnya tetap melibatkan kehidupan sebelumnya, gitu kan? Ada nafas, kalaupun ada nafas. Tetapi kita mau, firman ini mau menegaskan kepada kita bahwa karya pembaharuan Allah atas Yehuda menempatkan umatnya ini mempunyai status sekaligus identitas baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik. Jadi ketika orang sadar itu, maka dia mengambil status dan identitas yang baru, bahwa ada tugas dan tanggung jawab. Ayat 9 menjelaskan bahwa mereka adalah bertugas untuk membawa kabar baik.
Kabar baik kepada siapa? Ya kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada umat yang tadi meninggalkan Allah, menyembah berhala, lalu kepada umat yang meragukan kehadiran Allah. Ini belum bicara untuk orang luar, tetapi tugas kita yang tetap setia dan percaya ini, yaitu menyampaikan kabar baik ini kepada orang yang mulai meragukan iman dan percayanya. Dan tidak sedikit terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, orang sudah tidak terlalu lagi percaya, orang menjadikan Tuhan sebagai objek dalam kehidupannya. Nah, kalau orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak. Tuhan tetap yang utama di dalam kehidupannya. Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tas ini hanya mungkin dijalankan bila umat hidup dalam firman-Nya. Apa isi kabar baik itu? Kabar baik itu berisi dua hal, yaitu pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya. Lalu ayat 10, dan penggembalaannya berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku dan menuntun umatnya. Jadi di satu sisi ada tugas umat, gitu kan, menyampaikan kabar baik. Di sisi lain ayat 10 itu, ketika dia hadir sebagai gembala, dia mau memastikan bahwa dalam menjalankan tugas itu, kalaupun ada tantangan dan pergumulan, dia ada sebagai gembala yang menuntun dan memastikan bahwa kita akan tetap mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab menyampaikan kabar baik itu tentang kedaulatan Allah, dan juga bicara tentang pernyataan kedua, pernyataan kedaulatan Allah dan bagaimana Allah hadir untuk mengembalakan. Jadi Nabi Yesaya 2 kali amat jeli menggambarkan Allah yang penuh kasih melalui metafora gembala. Kalau kita bicara tentang metafora gembala, maka kita ingat pada Mazmur 23. Itu kalau kita baca Mazmur 23 baik-baik, itu luar biasa. Pengakuan kan dari Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau umat sadar akan misalnya umat tahu bagian firman Tuhan ini, mereka mungkin cara pandangnya berbeda. Ya kan? Karena dari awal saja ketika bicara Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa apa yang buat manusia khawatir? Kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan. Itu yang buat manusia khawatir. Tetapi lalu dijawab bahwa gembala itu yang adalah Tuhan hadir untuk menjawab itu. Sehingga dalam kekurangan sekalipun orang percaya tidak perlu takut dan khawatir. Justru orang percaya harus semakin yakin akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Karena kita adalah domba. Ketika dia gembala, kita domba, dia tidak akan membiarkan takkan kekurangan aku. Gitu kan? Baca ayat pasal 23 itu betul-betul memberikan keyakinan kepada kita bahwa dia gembala yang mau mempertaruhkan segalanya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah gembala yang baik karena dengan kasih setianya Ia menghimpun, memangku dan menuntun umatnya. Menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya yang berserak ketika mengalami pembuangan di Babel. Allah memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai lagi kehidupan baru sebagai umat yang taat kepadanya. Memangku adalah laku seorang gembala terhadap dombanya yang sedang mengerang kesakitan karena terluka. Ia memangku untuk maksud memberi ketenangan, ya, memberi ketenangan dan juga sekaligus memulihkan domba agar fisiknya sehat kembali. Menuntun berarti berjalan di depan agar kawanan dombanya merasa aman. Mereka berjalan dengan pasti menuju hamparan rumput yang hijau untuk makan hingga kenyang dan ke arah aliran sungai yang tenang guna minum hingga puas. Ini jelas bagi kita Bapak Ibu. 3 hal penting Allah memainkan perannya. Yang pertama, bahwa Allah memangku. Allah menghimpun, memangku, lalu kemudian Allah juga memastikan segala sesuatu. Dia memberikan ketenangan dan
memastikan bahwa kita akan sampai pada tujuan. Segala sesuatu tidak akan kurang. Kalau sakit, ya. Kalau kita mengalami kesusahan, Dia memastikan semuanya dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa ketika kita bicara identitas umat Allah sebagai pembawa kabar baik, atau perjanjian baru menyebutnya sebagai Injil. Nah, untuk menjadi pembawa kabar baik, selain bahwa semua umat tanpa terkecuali adalah seorang penginjil, maka terkandung perintah bahwa mereka dipanggil mencerminkan laku hidup yang baik dan menjadi teladan terhadap sesama dalam hal keadilan, ketulusan, kejujuran, dan kesetiakawanan, dan lain-lain. Nah, ini kan yang susah Bapak Ibu. Dalam kehidupan bergereja, tidak semua orang kudus. Gitu kan? Kalau kita bicara tentang ketulusan, kejujuran, kesetiakawanan, bahkan keadilan tadi, rasa keadilan kita selalu dipengaruhi oleh rasa takut dan khawatir, sehingga kita kehilangan rasa keadilan. Yang berikut, ketulusan. Ketulusan itu selalu dihalangi dengan kepentingan. Kepentingan bahwa apakah ini penting, apakah ini baik, apakah ini untung, atau ini rugi bagi saya. Kejujuran juga adalah hal yang sangat sulit. Ya kan? Jujur itu kan kembali ke diri sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa kita paksakan orang, kamu bohong. Tidak bisa juga kita menuduh seperti itu. Tapi kembali ke diri sendiri. Jujur terhadap apa? Jujur mulai dari untuk diri sendiri dulu, baru kita jujur keluar, gitu kan. Lalu yang ketiga, kesetiakawan. Kesetiakawan itu hanya bicara tentang kelompok yang sepaham, hanya bicara tentang kepentingan yang sama. Tapi padahal kesetiakawan yang sesungguhnya kita mengabaikan semua bahwa kita setiakawan sebagai kawan sekerja Allah. Kalau sebagai kawan sekerja Allah, bahwa semua hal itu harus ditinggalkan. Hanya dengan cara ini maka kabar baik dari Allah dibawanya akan didengar dengan dan dilakukan. Tapi kalau kita jadi pembawa kabar baik tapi kita tidak bisa mempraktekkan 4 hal di atas, keadilan, kejujuran, lalu kita bicara tentang ketulusan dan kesetiakawanan, tidak ada 4 hal itu, masalah juga gitu kan. Lalu hal yang kedua, Allah adalah gembala yang baik karena kasih setianya menghimpun, memangku dan menuntun umatnya. Sejalan dengan itu maka tugas umat adalah meneruskan peran-peran penggembalaan Allah itu di dalam relasi mereka dengan sesama lewat aksi bela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Tugas penggembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Bahasanya sederhana, merawat isi hati Allah. Itu tugas pengembalaan. Artinya kalau kita mengabaikan tugas pengembalaan itu, berarti bahwa kita tidak mau merawat isi hati Allah. Dan ya kita sudah tahu, tanpa diomongin kita tahu konsekuensinya, bahwa jangan berharap banyak pada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sebagai pembawa kabar baik kita harus menjaga jati diri yang melekat dalam pribadi setiap kita sebagai umat Allah. Bahwa kabar baik terjemahkan dalam perjanjian baru sebagai Injil, itu berarti bahwa setiap umatnya adalah pembawa kabar baik atau Injil tentang keselamatan Allah kepada manusia dan seluruh ciptaan. Yang kedua, bahwa misi Allah adalah tugas pengembalaan yang harus tetap hidup di dunia, dan manusia sebagai umatnya kita pun dipanggil untuk menjalankan misi pengembalaan dalam kenyataan hidup sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Jadi kalau selama kita merasa bahwa kita masih menikmati berkat Tuhan dan merasakan berkat itu, mari tetap kita hadirkan berkat itu dan buatlah orang merasa sukacita ketika kita ada dan hadir. Yakin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang tadi saya bilang, keadilan, ketulusan, kejujuran, dan kesetiakawanan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
tanpa kita mengajak pun orang akan mengikuti dengan sendiri. Karena kesadaran itu muncul atas apa yang kita lakukan, yaitu merawat hati Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kabar baik itu kita sampaikan dengan baik. Jadi ada kabar baik yang disampaikan dengan tidak baik. Ya kan? Kabar baik yang disampaikan dan tidak baik seperti apa? Ya, ketika kita menyampaikannya hanya bicara untuk kepentingan, untuk nama dan sebagainya, bicara tentang prestise. Di kabar baik yang sesungguhnya kita tidak melihat itu. Tetapi kita pun siap untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena setiap kabar baik yang disampaikan tidak akan mudah diterima oleh orang begitu saja. Tantangan dan pergumulan akan ada. Tetapi yakin dan percaya, Allah sebagai gembala yang baik akan selalu ada bersama-sama dengan kita, memastikan kepada kita bahwa tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan itu akan dituntaskan bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, di mana pada saat ini bersama dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 4 dalam ibadah tatap muka dan bersama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah daring, kami boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di sana kami belajar dengan sungguh bagaimana Allah bertindak di tengah-tengah masa sulit yang dialami oleh umatnya ketika mereka berada dalam pembuangan. Kelemahan dan keterbatasan mereka membuat mereka tidak mampu keluar sendiri. Namun Allah bertindak dengan cara Allah. Terkadang memakai bangsa lain, memakai orang lain, memakai tangan orang lain untuk mengangkat umatnya dari keterpurukan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar mengangkat kami, tetapi Engkau memberikan status, tugas dan tanggung jawab yang mulia, yaitu mewartakan kebenaran-Mu lewat kabar baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk mengabarkannya kepada dunia. Nah, secara khusus kepada saudara-saudara seiman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Lengkapi kami dalam kehidupan ini, dalam kekurangan dan keterbatasan kami, jadilah gembala bagi kami. Dan Engkau tegaskan itu dengan kebenaran firman, bahwa dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai gembala, Engkau mampu untuk memastikan segala sesuatu boleh kami nikmati sebagai domba, sebagai kawanan domba gembalaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan secara khusus yang ada di sektor pelayanan 4. Bapak berkati kehidupan jemaat-Mu, secara khusus lagi keluarga Bapak Yohanes Beli ya Tuhan, yang boleh membuka pintu hati mereka untuk menerima persekutuan ini ya Tuhan. Berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam tanggung jawab sebagai koordinator sektor, sebagai suami dan sebagai orang tua. Beri hikmat, beri kekuatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Berdoa juga bagi istri dan anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Berkati istri dalam mendampingi suami dalam seluruh tugas tanggung jawabnya, terutama dalam mendampingi, mendidik anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Kedua anak kekasih, Bapak berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat kepandaian bagi mereka, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Baik kehidupan jemaat-Mu, baik yang di sektor 4 maupun seluruh jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Bapak berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan sekalipun ya Tuhan. Berkati juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Dan secara khusus berdoa bagi Bapak Yakob Sampelalong yang mengalami saat ini sementara menjalani perawatan secara khusus dan masih membutuhkan transfusi darah kurang lebih 2 kantong lagi ya Tuhan.
buka hati setiap orang yang mau berbagi sehingga mereka boleh datang untuk memenuhi kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh Bapak kekasih. Berkati istri dan anak kekasih, berkati keluarga yang juga berusaha keras untuk kesembuhan Bapak kekasih. Kami percaya sungguh Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak berkati dalam tanggung jawab pelayanan sebagai diaken penatua, selaku pelaksana harian Maisema, selaku pengurus dan pelayan yang ada di Pelkat PA, PT, maupun Pelkat GP sampai PKLU ya Tuhan, komisi-komisi yang ada, panitia pembangunan, juga Satgas Covid, serta karyawan kantor. Bapak berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah berkat melimpah dan kami dengan sukacita melayani Engkau ya Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Berkati anak-anak kekasih kami yang sementara sampai dengan saat ini mereka harus bersekolah dari rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk terus menuntut ilmu, untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan limpahkan berkat-Mu, beri sukacita dan damai sejahtera bagi bangsa dan negara ini, juga bagi Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, dan secara khusus Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum, di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili. Kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati saudara kami yang masih bergumul dengan terinfeksi COVID-19, Bapak pulihkanlah mereka. Lalu Bapak berkati seluruh tenaga medis yang bekerja. Berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mengampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, nama kerajaan-Mu, seperti di surga. Bila kami pada hari ini, jalan kami bila kami akan disalahkan, seperti kami yang juga orang bersalah. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, dan sisa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Sekarang bersyukur, hai hati, Sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa, sumber berkat, di hadapan-Mu kami persembahkan segala puji dan syukur. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Ini jemaat 415, Gembala Baik bersuling nan merdu. Gembala Baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan hamba-Mu Bapak Yohanes, keluarga Bapak Yohanes Beli, maupun jemaat sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.